Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada rekaman yang ke-11 ini kita akan melanjutkan Al-Miftahul Khamis, kunci yang kelima dari tadabbur Al-Quran. An takunal qira'atu fi lailin, membaca Al-Quran di malam hari. Siapa yang ingin dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan anugerah tadabbur Quran, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran di waktu malam. Terutama di bulan Ramadan seperti ini, ada satu malam yang begitu istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka manfaatkan waktu malam-malamnya, terutama di 10 malam terakhir seperti saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang diberi kekuatan, diberi kesemangatan, diberi kesehatan, diberi taufik dan inayah untuk bisa memaksimalkan malam 10 terakhir bulan Ramadan ini. Taib, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan malam di sini. Dijelaskan oleh para ulama, yang disebut dengan malam itu adalah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri, dari semenjak terbenamnya matahari sampai datangnya munculnya fajar waktu sholat subuh, yang disebut dengan fajar shadiq. Inilah yang disebut dengan malam. Maka banyaklah membaca Al-Quran di waktu malam, dari semenjak terbenamnya matahari sampai munculnya fajar shadiq waktu sholat subuh. Dari sini pula kita memahami yang disebut Lailatul Qadar itu batasannya adalah bukan tengah malam saja, tapi disebut Lailatul Qadar itu adalah dari terbenamnya matahari. Misalkan nih, malam sekarang ini kalau disebut Lailatul Qadar, maka manfaatkan waktu dari semenjak kita buka puasa sampai datangnya waktu sholat subuh. Nah, kadang sebagian orang menyepelekan waktu dari buka puasa sampai waktu taraweh. Padahal itu pun masuk hitungan waktu malam yang juga seharusnya benar-benar dimaksimalkan untuk meraih Lailatul Qadar. Maka kalau disebutkan membaca Al-Quran di waktu malam, berarti membaca Al-Quran ya di rentang waktu ketika terbenamnya matahari sampai datangnya waktu sholat subuh. Taib, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan sampaikan terlebih dahulu betapa istimewanya waktu malam. Ternyata waktu malam itu punya keistimewaan tersendiri. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai alat sumpah. Wal-laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila telah menutupi. Maksudnya menutupi cahaya siang. Ada surat tersendiri di dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Lail. Dalam kaidah tafsir disebutkan, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, maka menunjukkan sesuatu yang dijadikan alat sumpah itu adalah sesuatu yang istimewa, punya kedudukan, punya keistimewaan dan keutamaan tersendiri. Ketika malam dijadikan sebagai alat sumpah, berarti malam itu memiliki keistimewaan tersendiri. Kemudian yang kedua, ada waktu yang sangat diberkahi Allah di waktu malam, yakni terkhusus di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga
malam terakhir adalah waktu yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di situ doa-doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian keistimewaan yang lainnya, waktu malam itu adalah waktu yang terbaik untuk tazakkur, untuk tafakkur, waktu yang terbaik untuk kita banyak menghafal. Karena ingatan dan konsentrasi di waktu malam itu berada pada tingkat yang paling baik. Kenapa? Karena suasana malam yang begitu cocok sekali untuk menghafal, untuk tafakkur, untuk merenung. Suasana yang penuh dengan ketenangan, suasana yang senyap, suasana yang jernih tanpa banyak gangguan. Taib, di waktu malam juga terjadi peristiwa yang sangat bersejarah. Nah, itulah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW yang akhirnya menghasilkan satu ibadah yang begitu istimewa, yakni ibadah salat. Dan juga kalau kita lihat fakta sejarah, ada korelasi yang begitu kuat antara kekuatan kaum muslimin dan juga qiyam bil Qur'annya mereka di waktu malam. Sehingga kita mengenal dalam sejarah salafus salih, di mana mereka itu dikenal dengan ruhbanun bil lail wa fursanun fin nahar. Mereka itu adalah para rahib, orang yang rajin ibadah di waktu malam, dan mereka adalah para penunggang kuda perang. Mereka gagah berani di waktu siang. Ada hubungan yang begitu erat antara waktu malam ya dengan qiyam bil Qur'annya mereka, sehingga itu menghasilkan kekuatan kaum muslimin yang luar biasa. Maka di zaman ini kalau kita ingin mendapatkan kekuatan, kalau kaum muslimin ingin mendapatkan kekuatan, maka jadikan waktu malam kita itu ya bersama dengan Al-Qur'an. Jadikan waktu malam itu adalah waktu munajat, waktu taat, waktu untuk kita ya berqiyam dengan Al-Quran, waktu untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Taib. Dan di antara keistimewaan waktu malam yang lainnya, dikatakan oleh para ulama, waktu malam itu tentu adalah waktu yang memudahkan kita untuk lebih ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ya, di waktu malam kita akan jauh insyaallah ta'ala dari yang namanya riya, dari yang namanya sum'ah, dari yang namanya ujub. Taib. Nah, itu beberapa keistimewaan waktu malam. Saking istimewanya waktu malam ini, istafada min hadza ahlud dunya. Kita akan bisa melihat bagaimana para ahli dunia mereka pun mengambil faidah dari waktu malam. Min ahli siyasah wa min ahli iktisad wa min ghairihim. Baik ahli dunia yang di bidang politik, di bidang ekonomi. Ternyata salah satu di antara kunci kesuksesan mereka di bidang dunia, mereka itu melakukan analisa, pengkajian, perenungan, pendalaman. Mereka melakukan perhitungan, merapihkan arsip, catatan. Itu semua mereka lakukan di malam hari. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang profesional di bidang keduniawiannya. Taib. Kita sama-sama sebagai muslim dan mukmin ingin menjadi abnaul akhirah. Orang-orang yang suksesnya tidak hanya di dunia tapi juga sukses di kehidupan akhirat kita. Maka coba manfaatkan waktu malam. Salah satunya adalah banyaklah berinteraksi dengan Allah, banyaklah berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim di waktu malam. Taib. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa membaca Al-Qur'an di malam hari adalah kunci tadabbur. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Isra yang pernah kita bahas di kunci yang keempat,
wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu dengan Al-Quran. Ada keistimewaan tersendiri qiyam bil Quran di malam hari sebagai nafilah, sebagai suatu ibadah tambahan ya bagi kita, sehingga bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang terpuji. Ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Ada keistimewaan tersendiri bagi mereka yang qiyam bil Quran di malam hari. Kemudian kita tambahkan di surat Al-Muzammil ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila." Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah asyaddu wat'an, lebih tepat untuk khusyuk. Ditambah lagi wa aqwamu qilan, dan bacaan Quran di waktu itu lebih berkesan. Masya Allah. Dikatakan di dalam athar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan huwa ajdaru an yufqihal Quran. Waktu malam itu adalah waktu yang lebih tepat. Waktu malam itu adalah waktu yang lebih tepat untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Waktu malam adalah waktu yang lebih tepat untuk kita memahami Al-Quranul Karim. Perhatikan, kata beliau di sini, nasyi'atal lail. Nasyi'atal lail itu maknanya adalah al-qiyam ba'dan naum, bangun setelah kita tidur sebelumnya. Apa istimewanya ini? Wabihi yajtami'u rahatul badan waruh. Dengan itu badan yang telah beristirahat bersatu padu dengan ruh yang juga sama-sama telah beristirahat. Apa hasil dari itu? Bersatunya ruh dan badan yang sama-sama sudah istirahat. Hasilnya adalah fayahsul bidzalika ijtima'ul qalbi ala qiraatil Qur'an wa tadabburih. Hasilnya adalah bisa menciptakan kefokusan, kekonsentrasian hati di dalam membaca Al-Quran dan juga mentadaburinya. Amal qiraah hina ta'ab wal ijhad fa inna tadabbura wal fahma yakunu dha'ifan. Adapun bacaan Al-Quran dalam kondisi kita lelah, ini sulit untuk memahami dan mentadaburi Al-Quran. Kalaupun bisa, maka itu tidak akan maksimal. Lihatlah ya bagaimana pola istirahat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang salah satu faidah dan hikmahnya adalah supaya kita betul-betul bisa berinteraksi dengan Al-Quran secara maksimal di malam hari. Lihat pola istirahatnya Nabi. Nabi itu tidur di awal malam, bangun di sepertiga malam terakhir. Bangun di sepertiga malam terakhir. Jadi istirahat di malam harinya cukup, sehingga di sepertiga malam terakhir, dan ini tadi kita jelaskan, waktu yang sangat istimewa sekali. Bisa berkumpul di situ ruh dan juga jasad yang sama-sama telah beristirahat, sehingga ini bisa memaksimalkan tadabbur Quran. Tentu di bulan Ramadan seperti ini, bahkan di 10 malam terakhir seperti ini, ya pola istirahat kita cenderung berubah gitu ya, karena istimewanya malam-malam 10 terakhir Ramadan. Namun pada kondisi-kondisi di luar Ramadan, maka perhatikan pola istirahat yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nantinya kita bisa maksimal untuk mentadaburi Al-Quran di malam hari. Kemudian kita nukilkan di sini penjelasannya Imam Nawawi. Yambagi lil mar'i an yakuna i'tina'uhu bi qiraatil Quran fil laili aktsar wa fi shalatil laili aktsar. Hendaknya bagi seseorang itu untuk punya perhatian besar terhadap bacaan Al-Qur'annya di malam hari. Lebih besar lagi perhatiannya untuk membaca Al-Qur'an di sholat malam. Jadi pada waktu sholat malam. Beliau katakan wal ahadits wal athar fi dzalika katsirah.
hadis dan athar dalam masalah ini sangat banyak sekali. Taib. Kemudian beliau melanjutkan, salat dan membaca Al-Quran pada malam hari itu, kata beliau, lebih baik. Kenapa demikian? Karena bisa lebih fokus hati, jauh dari yang namanya kesibukan, jauh dari yang namanya permainan, jauh dari yang namanya perhatian terhadap berbagai kebutuhan. Ditambah lagi kata beliau, ab'ad minar riya, lebih jauh, aswan, lebih terjaga dari yang namanya riya, dan juga seluruh penghapus dari pahala amal-amal yang lainnya. Di samping itu kata beliau, ada kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh syariat pada malam hari. Di antaranya adalah peristiwa Al-Isra bir Rasul sallallahu alaihi wasallam kana lailan. Terjadinya Isra, diisrakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kejadiannya di malam hari. Taib. Jadi ini nasihat dari Imam Nawawi supaya kita lebih banyak baca Quran itu di malam hari, terutama pada waktu sholat malamnya. Ini lebih bisa mengantarkan kita kepada tadabbur Al-Quran yang maksimal. Dan terakhir, kami tutup dengan nasihatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, awal ma yanqus minal ibadah at-tahajjud bil lail wa raf'is saut fiha bil qiraat. Bahwa ibadah yang berkurang pertama kali itu adalah tahajud di malam hari dan menjaharkan bacaan Al-Quran di dalam sholat tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.